Halo Sobat JDIH, selamat datang di program PKPU. Pahami ketentuan pemilu untukmu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka. Tahukah kamu bahwa Komisi Pemilihan Umum telah menerbitkan peraturan terbaru tentang penggantian antar waktu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota, yaitu Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2025. Dengan adanya peraturan ini, maka peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 secara resmi dinyatakan tidak berlaku lagi. Hadirnya Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2025 membawa sejumlah pembaharuan dalam proses tata kelola penggantian antar waktu, mulai dari penegasan mekanisme afirmasi keterwakilan perempuan dalam proses penggantian, hingga aturan ketat bahwa proses PAW tidak dapat dilakukan bagi anggota yang diberhentikan jika terdapat upaya hukum yang masih belum memiliki putusan berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Untuk lebih lengkapnya, mari kita bedah bersama-sama mekanisme penggantian antar waktu di dalam video ini yang akan disampaikan oleh Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten Majalengka, Bapak Andi Insan Sidik. Halo teman pemilih, saya akan menginformasikan mengenai hal-hal apa saja yang baru diatur dalam PKPU 3 tahun 2025 terkait dengan penggantian antar waktu anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten Kota. Pertama, terkait dengan afirmasi perempuan. Dalam hal penggantian antar waktu atau PAW, Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2025 mempertegas komitmen terhadap keterwakilan perempuan. Hal ini dapat dilihat dari pasal 10 ayat 2, pasal 11 ayat 2, pasal 12 ayat 2, pasal 14 ayat 2, dan pasal 19 ayat 3. Melalui pasal-pasal tersebut, Komisi Pemilihan Umum memberikan prioritas bagi calon pengganti antar waktu berjenis kelamin perempuan untuk menjadi pengganti antar waktu apabila proses pelaksanaan penggantian antar waktu berada dalam kondisi terdapat dua calon pengganti antar waktu dengan dua jenis kelamin yang berbeda memiliki perolehan suara dan persebaran perolehan suara yang sama. Maka di antara dua calon tersebut yang ditetapkan menjadi pengganti antar waktu adalah yang berjenis kelamin perempuan. Kedua, metode klarifikasi. Untuk menjamin validitas proses penggantian antar waktu, maka melalui Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2025, KPU memberlakukan metode klarifikasi yang ketat terhadap calon pengganti antar waktu. Sebagaimana terdapat di dalam pasal 24 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2025 dijelaskan bahwa klarifikasi terhadap calon pengganti antar waktu dapat dilakukan oleh KPU apabila setelah dilaksanakannya verifikasi dokumen masih terdapat keraguan-raguan, informasi, dan tanggapan masyarakat. KPU dapat melakukan klarifikasi terhadap pimpinan DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota, parpol, instansi terkait, dan calon pengganti antar waktu. Beberapa metode dalam melaksanakan klarifikasi yaitu melalui surat elektronik, telepon, aplikasi pengirim pesan, dan atau panggilan video atau konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan saling bertatap muka dan berbicara langsung. Ketiga, terkait dengan sengketa hukum. Di dalam Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2025 mempertegas bahwa apabila dalam pelaksanaan penggantian antar waktu terdapat gugatan hukum yang diajukan oleh anggota legislatif atau oleh calon anggota antar waktu yang diberhentikan, maka KPU belum dapat menyampaikan nama calon pengganti antar waktu kepada pimpinan DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota sampai adanya putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Hal ini dilakukan untuk menjaga kepastian hukum dan mencegah terjadinya pembatalan penetapan di kemudian hari, sehingga pengganti antar waktu yang dilantik memiliki legitimasi hukum yang kuat. Demikian Sobat JDIH seri PKPU tentang penggantian antar waktu. Nantikan terus seri PKPU berikutnya di akun media sosial JDIH KPU Kabupaten Majalengka.